Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Tadi malam kita berakhir imbang ya, tandang melawan Lyon di perempat final leg pertama Liga Eropa. Gue tidak sempat siaran reaksi pandangan mata, jadi gue pengen coba nikmatin dan menonton ya. Ini karena setelah libur ternyata masih banyak banget kesibukan gitu. Ya pasti dalam pertandingan ini akhirnya semua jari menunjuk ke Andre Onana. Kemarin kan gue bilang bahwa tidak ada yang salah dengan ucapan Andre Onana, ya kan? Mau lo pemain terburuk dalam suatu tim, mau lo adalah pemain cadangan abadi dalam suatu tim, ya pasti lo akan memuji tim lo dibanding musuhnya. Tapi gue kan juga tidak menyalahkan apa isi dari perkataan Matic. Yang gue kritik dari Matic adalah seharusnya lu nggak perlu menyerang personal secara umum begitu kan. Itu juga sebenarnya pemain mantan klub lo sendiri gitu. Tapi gue juga tidak mengatakan bahwa kata-kata Matic itu salah, isinya ya, konteksnya bukan tindakannya. Terbukti akhirnya kembali Andre Onana yang menjadi pihak yang disalahkan, khususnya sih di gol pertama ya. Nanti akan gue bahas. Terbuktinya dengan penampilan dia yang sebenarnya sih pada saat game itu biasa-biasa aja gitu loh. Nggak ada penyelamatan yang gemilang juga selama pertandingan itu. Karena serangan-serangan Olympique Lyon pun juga nggak ada yang berbahaya. Secara di atas kertas seharusnya Manchester United itu bisa unggul ya, bisa unggul dengan Olympique Lyon. Komposisi pemain yang diturunkan hampir sama dengan yang gua bilang di preview sebelumnya. Kiper Andre Onana, tiga di belakangnya Mazraoui, Lenioro dan Harry Maguire. Karena Delik juga nggak dibawa ya. 4 di depannya, yaitu 4 tengahnya itu adalah wingback kirinya Patrick Dorgu, wingback kanannya Dalot, tengahnya Ugarte dan Casemiro, serta depannya kembali Garnacho, Bruno dan Rasmus Højlund. Ada yang bilang, kok masih Onana lagi sih yang dipasang, masih Onana lagi yang dipasang. Apa alasan Ruben Amorim? Pertanyaan gue balikin dulu. Menurut lo yang ngomong, siapa yang bakal dipasang gitu? Tom Heaton, Bayindir yang baru selesai cedera, yang dimana setiap pemain yang baru selesai cedera pasti diatur menit bermainnya. Ya menurut gue Amorim sebenarnya tidak ada pilihan lain, tidak ada ya, kata kasarnya terjebak lah. Gue mau nggak mau harus masang Onana gitu loh. Dengan Bayindir pun ya stop-stoppernya bagus, tapi kan deliver bolanya jelek. Kita pernah bahas. Jadi kalau ditanya alasannya mengapa, ya emang gak ada pilihan lain, dan mungkin sampai akhir musim kita akan terus memasang Onana nih. Ya, kalau untuk musim depan ya nanti kita pikirkan lagi apakah kita akan beli kiper baru. Jalannya pertandingan sih sebenarnya hampir sama dengan yang udah terjadi dalam 2-3 pertandingan terakhir ya, bahwa strategi game plan-nya udah mulai enak, strukturnya udah mulai kelihatan. Cuman sekali lagi kita nggak punya striker. Wingernya Garnacho sampai dia diganti itu menit ke 78 mainnya begitu-begitu aja ya, nggak ada perubahan dan selalu mentok di dia. Entah dia terlalu banyak tahan bola, entah passingnya dia nggak bisa lewat, entah udah ada temennya kosong nggak dipasing atau passingnya ngaco
sampai menit ke 83 tuh. Begitu terus. Højlundnya juga seperti berjuang dan susah atau sulit untuk diandalkan ya. Makanya kalau masih kepikiran beli striker youngster lagi sih, gue nggak paham gitu. Udah pasti harusnya kita beli striker jadi. Nah, jalannya pertandingan ya kita nggak banyak menguasai bola sih. Cuma seharusnya efektivitas itu kita bisa manfaatkan gitu loh. Ya, baik dari set piece, baik dari penyerangan yang dari open play. Sampai akhirnya di menit ke-25 ya, 20 menit ya seperti itu pertandingan. Di menit ke-25 ini yang menurut gua sih kesalahan yang udah berkali-kali terulang. Ya, itu kan udah sistem gol yang dari si Almada ini kan udah pernah kan terjadi. Itu percis waktu tahun lalu kita lawan Galatasaray ya. Sama ada beberapa gol di Premier League, kalau nggak salah 2 apa 3, persis seperti gitu. Tendangan bebasnya, crossingnya dari sisi yang berlawanan ya, mengarah ke tiang jauh. Ada pemain yang Lyon yang mau ngambil, entah memang dia sengaja mengecoh, Onananya telat respon. Itu terjadi lagi. Makanya selalu gue bilang, lu kenapa sih Onana nggak berani motong bola gitu, selalu nunggu. Kalau itu sih gue anggap ya 90% kesalahan dia, 95% ya, 5%-nya juga back-backnya yang nggak ada yang nyapu. 1-0 kita ketinggalan. Setelah itu permainan kita cukup bagus ya. Ya, umpan-umpan passingnya gue juga agak bingung sih. Kadang-kadang gue ngeliat Bruno juga kalau dalam keadaan gitu nggak usah terlalu bereksperimen lah ya. Kita bisa menyamakan kedudukan di akhir babak pertama ya. Dari set piece, bola muntah langsung disamber Ugarte kalau nggak salah ya, disundul Linioro. Wah, gue udah senang banget tuh, Linioro gol pertama dalam karirnya dia di Manchester United kan. Wah, oke, bisa nih kita unggul. Babak kedua nggak ada pergantian pemain, tapi memang Olympique Lyon bermain cukup intens seperti yang gue bilang ya, cukup intens. Beberapa serangan-serangan dia sebenarnya nggak ada yang berbahaya sih ya, plus juga sih strikernya juga ngaco sih, ada tendangannya kemana lah, tendangannya menerjang langit lah. Cuman reaktif football kita, counter attack kita ya sekali lagi seperti yang gue bilang dari beberapa episode sebelumnya, mentok di satu orang ini. Sama juga posisinya dengan seperti Onana, nggak ada pilihan lain, nggak punya winger lain. Gue jadi berpikir, ya udah deh kalau emang Garnacho ini nggak jalan ya, ini kan karena nggak ada winger makanya jadi starter kan. Garnacho ini kan cocoknya gue bilang jadi pemain pengganti, atau kalau lagi ngelawan tim-tim yang 2 level di bawah kita kayak Leicester City, FCSB gitu, Victoria Pleasant, terus lawan Southampton, lah boleh lah dia jadi starter gitu ya. Tapi kalau lawan yang masih satu level pun, jangan kan selevel, satu level pun di bawah kita, nggak bisa dia jadi starter. Ini jadi pemain mengganti aja. Ya sama dengan kasusnya dengan Amorim, dengan kasusnya dengan Onana. Amorim ini seperti terjebak, nggak ada lagi yang mau gue pasang. Jadi serangannya buntu terus di dia. Nah, plus strikernya juga begitu. Makanya kan gue bilang di musim depan selain striker ya, yang gue pengennya Osimhen ataupun Gyökeres, ambil lagi penyerang nomor 10 atau winger ya, yang santer kabarnya Matheus Cunha ya, atau lagi mungkin goalkeeper. Karena kalau dengan Amorim dengan Onana, Garnacho dan Højlund, ya tim ini akan gitu-gitu aja mainnya. Kayak semalam yang lo lihat, mentok di situ, pergerakan yang bingung, passing yang salah. Padahal tengahnya sih udah oke, pertahanan pun juga udah oke. Track back mereka ketika diserang balik pun juga bagus. Ya, mau middle block pun, mau potong di tengah pun bisa. Kalau potong di tengah nggak bisa, langsung cepet-cepet mereka balik, ngepres di depan pun juga oke.
Nah, ini PR nih. Setelah Garnacho sama Højlund keluar, Højlund digantikan Zerzi dan Garnacho digantikan Mount, serangan lebih hidup. Dapatlah itu golnya Zerzi. Udah bagus banget lagi golnya. Lebih hidup gitu loh. Coba sekarang lu bayangin kalau misalnya Bruno yang turun ke belakang. Kemarin bukan Bruno agak jadi winger aja, nggak ada pilihan lain. Maino yang ke tengah. Coba kalau Bruno yang agak ke tengah, entah sama Ugarte, entah sama Maino, entah sama Casemiro. Depannya satu winger lagi aja kayak Matheus Cunha. Gue rasa sih problemnya sih akan terselesaikan gitu loh. Problem mencetak gol sih akan terselesaikan. Itu gol Zerzi di menit ke 87 ya, 88. Gue pikir oke lah, dapat kita ini ya, unggul 1 kan. Gol kedua dari Cherki akhirnya muncul, yang dimana ini sih sebetulnya 60% kesalahan Onana. Gue gak akan menyalahkan Onana 100%. Karena dari proses pun itu pemain Lyon kenapa sangat dibiarkan leluasa masuk ke kotak penalti, ada 4 atau 5 orang gitu. Bahkan Dorgu sendiri agak berjalan, Casemiro gak menjaga di pinggir kotak penalti. Jadi cukup bebas ketika Lacazette melakukan tendangan, diblok dengan tidak sempurna sebenarnya. Itu tendangan kenceng. Ada yang bilang kenapa nggak lo blok melebar gitu loh ya. Kalau untuk melebar, lo harus ingat ada resiko itu malah masuk ke gawang sendiri ya. Karena itu kenceng, lo nggak bisa menentukan arah muntahannya itu gitu loh. Kenapa nggak bisa tangkep? Seharusnya sih kalau yang very high quality, kualitas tinggi itu bisa ditangkap. Seharusnya ya. Cuman yang gue pikirkan setelah gue lihat beberapa tayangan, ketika bola muntah, itu kan sebenarnya bola muntahnya jarak sekitar 1 meter ya, muntahnya di depan Onana. Dan bola itu sebenarnya awalnya lebih dekat ke Onana dibandingkan lebih dekat ke Cherki. Kok si Onana nggak buang badan untuk ngeblok itu tendangan, atau at least ini berusaha nangkep ya kan, minimal pasti tabrakan ya, minimal pasti tabrakan dengan Cherki. Kalau tabrakan tinggal peluk, guling-guling sakit bisa lah. Tapi kalau gue lihat tayangan ulangnya, dan gue juga lihat si Onana itu sempat berhenti 1 detik untuk ngebiarin si Cherki itu nendang, tinggal gue nebak aja nih arah tendangannya kemana. Itu kan resikonya lebih tinggi. Nah, di situ yang menurut gue kesalahan Onana. Iya, Ruben Amorim sih bilang di press conference-nya, satu kesalahan pemain adalah kesalahan semua ya. Tapi kalau lihat dari mukanya sih, ya gue pasti dan lu semua akan bisa menilai bahwa gue itu bukan pelatih yang nggak bisa menerapkan strategi gue udah cukup berjalan, tapi kok semua itu hilang karena individual error gitu. Ruben Amorim juga bilang ya gue sih juga melakukan kesalahan berkali-kali gitu ya, pasti dia akan membela lah. Tapi ya pasti kita cuma 30 menit doang, kata Ruben Amorim, untuk istilahnya meratapi lah ke hasil ini gitu. Setelahnya kita akan move on. Minggu kita akan melawan Newcastle tandang, dan 3 hari kemudian akan menjamu Lyon lagi. Di wawancara sih si Cherki bilang bahwa Olympique Lyon lebih better dibandingin Manchester United. Kita akan datang ke Old Trafford untuk menyerang. Nah kalau kayak gini lu nggak komentar tuh si Cherki. Boleh dong kalau gue komentar Cherki itu the worst player di Lyon history, dalam sejarahnya Lyon. Kalau Juninho Pernambucano, kalau Hugo Lloris, atau kalau Karim Benzema yang bicara begitu, ya semua pemain Manchester United harus mempertanyakan dirinya masing-masing. Nggak boleh dong kalau kita ngomong kayak gitu ya. Jadi memang gue bilang ada kesalahan Onana jelas, tapi kan
dengki itu yang seperti gue bilang di Indonesia, jangan lo harusnya secara umum apapun yang dilakukan dia, apapun gitu ya, maupun perkataan dia, ya menurut gue juga omongan dia nggak menyelekit kok gitu. Tapi sayangnya di lapangan cybornya dia nggak bisa dia buktikan. Nah, jadi semoga manajemen yang tadi juga pertandingannya ditonton oleh Glazer ya, melihat bahwa ya lu harus invest deh ya, ini pemain-pemain ini harus ada yang dibuang nih, harus ada yang digantikan. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.